Kalau zakat 2,5%. Kalau orang Nasrani itu 10%. Kalau Yahudi itu 100%. Zakatnya orang Yahudi itu 100%. Cuman caranya jahil. Ketika dia udah panen gandum, panen jagung, panen apa gitu, dia ambil semua hasil panennya, kemudian dia lemparkan ke langit. Dia bilang, "Ya Allah, ini semua harta saya zakatkan kepadamu. Ambillah sesukamu, yang jatuh ke bumi itulah hak saya." Kata orang Yahudi. Dilempar semuanya ke langit. Nih ambil nih handphone. Ya Allah, ini handphone saya zakatin ya. Lemparin ke langit. Nanti kalau ada yang jatuh berarti Allah nggak terima, hak saya aja. Udah dilemparin ke langit. Dan seberapa yang jatuh itulah yang diambil. Dan tidak ada yang nyangkut di udara kan. Pasti jatuh lagi ke bumi. Oh berarti Allah nggak mau nih ambil itu saya aja. Itu mereka suka jahilin Allah SWT. Sampai kadang-kadang bercandanya itu nggak keren. Mencandai Allah dengan makna memperolok-olok. Mereka bilang, "Innallaha faqirun wa nahnu aghniya." Kata orang Yahudi, kalian tahu nggak? Allah itu fakir loh, kita yang kaya. Sambil bercanda, yang lain ketawa gitu. Bercanda tapi nyeleneh. Mengatakan Allah fakir, miskin, kita nih kaya. Apa alasannya? Soalnya Allah meminta pinjaman dari kita, kan ayat Al-Qur'annya gitu. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, nanti Allah balikan berlipat ganda. Akhirnya nyeleneh, ditertawakan ayat ini sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Allah itu miskin banget ya, ngambil minjam harta dari kita supaya bisa mencukupi kebutuhannya. Berarti kita kaya, Allah fakir. Abu Bakar mendengar orang Yahudi menistakan Allah, dipukul sama Abu Bakar. Abu Bakar yang lemah aja bisa membuat Yahudi itu babak belur loh. Dipukulin sama Abu Bakar sampai babak belur. Udah bonyok gitu, datang ke Rasulullah, "Ya Muhammad, saya dipukul Abu Bakar," kata dia. Rasulullah memanggil Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia?" "Ya Rasulullah, kalau nggak ada yang nahan udah saya bunuh tuh orang." "Kenapa?" "Dia menistakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Allah fakir dan kami kaya." Kata Rasulullah, "Benarkah kamu katakan itu?" Enggak, dia udah mukul saya, bohong lah gitu," kata Yahudi. Akhirnya turun ayat, "Sesungguhnya Allah mendengar apa yang dikatakan mereka. Mereka mengatakan Allah fakir dan kami kaya." Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nggak boleh kita bercanda yang berlebihan kayak gitu. Kalau mau bercanda jangan bohong, apalagi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak bercanda dengan Allah? Bisa sebetulnya. Allah itu seru orangnya, zatnya. Allah itu zatnya ini bukan bercanda ya, salah ucap, astagfirullahaladzim. Allah itu zatnya seru, asik, nggak kaku-kaku amat juga. Allah kadang bercanda dengan hambanya, dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah. Jangan pikir kita nggak bisa bercanda loh dengan Allah. Gimana bercanda dengan Allah? Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan, "Ya Allah, dosa saya mah banyak pisan. Tapi saya mau minta ampun, malu. Cuman kalau saya nggak minta ampun kepada Engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya, ya Allah? Ampuni dong Allah." Ngomong kayak gitu tuh. Tapi bahasa Arabnya nggak ada kalimat dong. "Faghfirli warhamni." Famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain Engkau ya Allah? Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adegannya? Allah ketawa melihat hambanya kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi nggak ada pilihan. Ya udah akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuka? Kenapa engkau tertawa ya Rasul?" Kata Nabi, "Aku tertawa karena Allah tertawa." Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi. Sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri. Ada laki-laki yang melihat itu nanya ke Ali, "Ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa?" Karena kata Ali, "Aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa, dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa." Canda. Mungkin bagi kita nggak apa lucunya ya. Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa, tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia. Ada orang bercanda tapi nggak bahagia, terpaksa ketawanya, dibayar soalnya kan ya. Kalian harus ketawa ya. Sampai suaranya macam-macam, sampai wajahnya merah demi menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Tertawa. Itulah tugasnya. Dibayar buat ketawa. Tidak harus selalu canda itu sama dengan lucu. Canda itu yang penting bahagia. Kadang nggak terlalu lucu, bahagia. Kenapa bahagia? Karena nggak lucu gitu. Jadi bahagia.
Melihat orang yang udah capek-capek ngelucu tapi nggak lucu kan bahagia tuh. Nah ini canda, bercanda dengan Allah. Pernah dengar kan hadis yang pernah saya sampaikan juga, gimana Allah mencandai hambanya yang masuk surga? Allah aslinya mau ngasih kepada dia surga yang luas, tapi Allah candain dulu, digodain gitu. Kata Allah, hambaku, surga udah penuh, gimana tuh? Kata dia, ya Allah ya, udah penuh ya, gimana ya? Saya nggak ada tempat ya Allah. Kalau udah penuh banget ya udahlah, saya mah di pelataran surga juga nggak apa-apa ya Allah, kata dia. Beneran di pelataran surga, kata Allah, nggak akan minta yang lain. Enggak lah ya Allah, cukup segitu aja, saya tahu diri juga kok. Kan saya yang terakhir masuk surga juga. Berarti dosa saya banyak banget, nggak ada amalan apa-apa, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak ngapa-ngapain. Dosanya semua dilakukan kecuali satu aja, nggak pernah syirik. Masih ada la ilaha illallah di hatinya, tapi nggak pernah ngelakuin kebaikan, dosanya banyak selain syirik. Sehingga dia paling belakangan masuk surga. Saya juga tahu diri lah ya Allah, saya nggak berani minta yang lebih-lebih. Ya udah di pelataran surga juga nggak apa-apa, jadi juru parkir surga kalau bahasa kita tahu. Beneran ya, kata Allah gitu. Beneran, nggak akan minta yang lain, nggak akan. Ya udah, masukin ke pelataran surga. Pas sudah masuk ke pelataran surga, wah, surga indah gini, wah itu ada istana, itu ada apa? Ya Allah, itu istana punya siapa? Kata dia. Emangnya kenapa mau? Kata Allah. Boleh nggak ya Allah minta satu aja istananya, kata dia. Tadi katanya nggak akan minta yang lain. Udah ya Allah, itu mah terakhir, satu aja udah cukup. Benar ya, nggak akan minta yang lain. Benar ya Allah. Akhirnya dikasih istana itu. Begitu udah dikasih istana, dia jalan-jalan pakai kereta cahaya gitu, keliling-keliling gitu, lagi touring gitu kan ya di dalam surga teh. Touring, terus off-road gitu. Lagi touring-touring ngelihat ada istana lebih keren lagi tuh. Lebih keren daripada istana pertama. Kalau yang pertama istananya itu di depannya rumput, sekarang istananya di depannya tuh kolam. Wah bagus nih, kolamnya danau lagi, terus ada boat, ada yang narik lagi, ada papan, wah kan seru tuh. Allah boleh nggak yang itu? Kenapa? Soalnya itu ada papannya. Saya udah lama tuh nggak nyoba papan, cenah. Beneran nggak akan minta yang lain. Tadi katanya yang tadi terakhir, nggak cukup dua aja ya Allah, nggak akan minta yang lain. Gitu aja terus sampai akhirnya dikasih yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima, baru dia bilang udah cukup ya Allah. Saya benar nggak akan minta yang lain. Bagaimana kalau saya kasih 10 lagi, kata Allah? Beneran ini ya Allah? Masih nanya beneran? Enggak. Lagi ngapain sih? Nyari harga yang cocok buat liburan besok. Traveloka dulu. Bisa selalu dapat harga terbaik buat pergi dadakan atau direncanakan. Nih, dapat yang cocok. Bisa liburan kita. Surprise! Udah di sini sebulan ya. Tiket hangus dong. Traveloka dulu. Bisa ubah jadwal, fitur yang makin lengkap, semua dalam satu aplikasi. Traveloka dulu. Liburan kemudian. Lagi, kata Allah. Beneran ini ya Allah? Masih nanya beneran? Berarti mau. Akhirnya dia diberikan 10 kali kerajaan bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Tapi Allah candain dulu. Karena Allah itu zatnya asik, seru, nggak sekaku yang kita bayangin. Tapi kepada siapa? Kepada hamba yang Allah cintai. Kalau kepada hamba yang Allah benci, Allah itu syadidul iqab, maha keras siksaannya. Jadi balance. Intinya adalah kalau bercanda jangan dusta. Kepada Allah apalagi bercanda yang jujur. Dan canda kepada Allah itu kata para ulama adalah dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu canda dengan Allah.